Pembunuh yang buron selama 4 tahun akhirnya ditangkap polisi Tulang Bawang. Dua wanita kakak beradik asal Palembang ditangkap polisi Kedaton saat pesta sabu-sabu di kamar kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Informasi Hukum dan Kriminal Cekal. Pemirsa, selain dua berita tadi, kami juga akan mendengarkan berita kriminal lainnya. Baik pemirsa, kita awali Cekal sore ini dengan informasi. Keluarga histeris saat kepala keluarga mereka digerebek polisi Tulang Bawang. Selama 30 menit ke depan bersama saya ada permasalahan inilah Cekal selengkapnya. Pemirsa, anggota TK 308 Polres Tulang Bawang menggerebek seorang pelaku pembunuhan di Kampung Agung Dalam, Banjarmargo, Tulang Bawang. Pembunuhan terjadi akibat sengketa lahan di Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang. Keluarga histeris saat pelaku dimasukkan ke dalam mobil polisi. Beginilah suasana saat tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang menggerebek seorang terduga pembunuh terkait sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang pada 2013 lalu. Steril ya. Allah. Dalam penangkapan ini pelaku sempat melarikan diri, namun aksi pelaku berhasil digagalkan oleh anggota tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang. Keluarga pelaku histeris saat melihat anggota keluarganya ditangkap dimasukkan ke dalam mobil oleh polisi. Baik, ya Allah. Baik. Apa saya menembak? Udah kamu nak. Apa saya? Pelaku yang ditangkap ini berinisial Mat, 51 tahun, warga Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Pada tahun 2013 lalu, Mat melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Mitsuha, warga Gedung Meneng, Tulang Bawang terkait sengketa lahan. Usai membunuh korban, Mat melarikan diri. Hampir 4 tahun, Mat menjadi daftar pencarian orang DPO atau menjadi buron polisi Tulang Bawang. Meski keluarga histeris, Mat tetap dibawa ke Polres Tulang Bawang guna penyidikan. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Ya, kita balik ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini sidang kasus dugaan gratifikasi dengan terdakwa Bupati nonaktif Kabupaten Tanggamus Bambang Kurniawan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Dalam sidang yang beragendakan menghadirkan saksi meringankan ini, penasihat hukum menghadirkan 5 orang saksi. Sidang kasus gratifikasi dengan terdakwa Bupati nonaktif Bambang Kurniawan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Sebelumnya, jaksa telah menghadirkan 40 saksi dalam persidangan tersebut. Hari ini, rencananya penasihat hukum menghadirkan saksi yang meringankan dari terdakwa. Dalam sidang yang beragendakan menghadirkan saksi yang meringankan ini, penasihat hukum terdakwa menghadirkan 5 saksi. Mereka adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Johnson Vanessa, mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rizal Pahlepi, mantan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Edison, Kepala Subbagian Protokol Royensa dan Ajudan Bupati Tanggamus Agus Setiawan. Semula tim kuasa hukum berencana menghadirkan 6 saksi, namun salah satu saksi yakni saksi ahli tidak hadir. Dalam sidang kasus gratifikasi senilai 943 juta rupiah lebih itu, jaksa dari KPK telah menghadirkan 40 saksi. Kebanyakan dari mereka adalah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Pada sidang kemarin, giliran penasihat hukum dari Bambang menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa.
Dalam keterangannya di persidangan, mantan ajudan Bupati nonaktif Tanggamus Bambang Kurniawan, Agus Setiawan, dan Kepala Subbagian Protokol Royensah menyatakan bahwa Bambang pada 5 November 2015, Bambang tidak pernah bertemu dengan Kepala Bagian Umum Tanggamus Bayu Mahardika. Pada sidang sebelumnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Minanur Rahman, Bayu mengaku bertemu Bambang Kurniawan di rumah Bambang di Bandar Lampung pada 5 November 2015. Saat itu menurut Bayu, Bambang menyerahkan uang ke Bayu untuk dibagikan kepada para anggota DPRD yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jakarta. Pernyataan Bayu itu dibantah Bambang yang mengaku pada hari itu ia berada di Tanggamus. Hal itu dibenarkan menurut kesaksian Royensah yang menyatakan pada 5 November, Bambang menghadiri acara di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung pada pagi hari. Siang harinya Bambang langsung pergi ke Tanggamus dan menginap sampai Minggu. Kepala Sub Protokol ini juga menegaskan tidak ada agenda pertemuan antara Bambang dengan Bayu. Begitu juga dengan keterangan Agus Setiawan yang menyatakan Bambang tidak pernah bertemu Bayu pada 5 November 2015. Rusan AS MNC Media, Bandar Lampung. Ya, sementara itu pemirsa, dalam kesaksiannya, 3 mantan kepala dinas di Kabupaten Tanggamus mengaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tanggamus pernah meminta uang setoran sebesar 10 juta rupiah terkait pengesahan RAPBD tahun 2016. Pada persidangan ini, pihak Bambang Kurniawan menghadirkan 5 saksi yang meringankan, diantaranya adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD, Johnson Vanessa, mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rizal Pahlevi, dan mantan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Edison. Dalam kesaksiannya, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Johnson Vanessa mengaku Ketua Badan Kehormatan Dewan Nuzul Irsan pernah meminta uang sebesar 10 juta rupiah terkait pengesahan RAPBD tahun 2016. Johnson mengaku terpaksa memberi uang tersebut karena khawatir program kegiatannya dicoret badan anggaran. Padahal saat itu ia mengaku tidak mempunyai uang. Uang itu diperoleh dari hasil pinjaman. Saya berikan 8 karena 8 itulah kemampuan saya dari uang pribadi saya dan saya terpaksa berikan itu. Saya juga mau berangkat PIM 2 waktu itu. Kalau sampai PIM 2 itu atau PIM yang lain dicoret, saya punya tanggung jawab. PIM itu perintah undang-undang. Begitu juga dengan kesaksian mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanggamus Rizal Pahlevi. Rizal mengaku diminta menyetorkan uang sebesar 10 juta rupiah oleh anggota DPRD Tanggamus Nuzul Irsan. Karena takut ada pengurangan anggaran di satuan kerjanya, Rizal pun terpaksa memenuhi permintaan Nuzul, meski uang tersebut diperoleh dari pinjaman. Dia ngomong, udah setor belum bang? Setor apa? Ya mau dibahas nggak katanya ini, apa APBD? Kalau dibahas, setor. Berapa? Saya bilang, 10, mahal amat, nggak bisa. Terserahlah, kata dia. Dia pergi, sambil dia ngomong kalau ada store sama Uda. Jadi Udanya maksudnya Pak Sopwan. Jadi ada Begitu juga dengan mantan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan BKBPP Tanggamus Edison. Semula Edison memberikan uang 5 juta rupiah atas permintaan Nuzul. Namun karena kurang, Edison kembali menyetorkan uang 5 juta rupiah kembali. Uang tersebut diberikan kepada Sam'an, staf DPRD Tanggamus. 5 juta pada sore itu. Jam 3 lewat 15 itu 5 juta. Kemudian itu pun enggak setelah berapa menit nelpon lagi, kata Sam'an kurang, harus 10 juta. Nah saya bilang tadi ada Pak Sopwan. Pak Sopwan menyingkirkan saya karena saya ngobrol-ngobrol. Para saksi juga mengaku pemberian uang kepada anggota dewan tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa. Sidang kembali digelar pekan ini masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan. Rusan AS MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, Cakal akan segera kembali dengan informasi kriminal lainnya. Di antaranya 2 wanita kakak beradik pesta sabu-sabu ditangkap polisi. Informasinya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, dua wanita kakak beradik di Bandar Lampung ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedaton Bandar Lampung. Kedua tersangka ditangkap petugas saat sedang berpesta narkoba jenis sabu-sabu di rumah kos yang dihuninya di kawasan Kecamatan Raja Basah Bandar Lampung pada Selasa malam. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Kedua tersangka yaitu YS 23 tahun dan SN 20 tahun. Kakak beradik ini warga asal Palembang, Sumatera Selatan ini digerebek polisi saat tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di kamar kosannya di kawasan Jalan Kepayang, Raja Basah, Bandar Lampung, Selasa malam tadi. Dari kamar kos yang dihuni wanita kakak beradik ini, polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 plastik klip, sisa sabu-sabu yang telah digunakan beserta sejumlah alat hisap berupa bong, pipet, dan korek api. Di hadapan polisi, kedua tersangka mengaku baru menggunakan barang haram tersebut sebanyak 2 kali. Tersangka mengaku mendapatkan narkoba dari seseorang bandar berinisial H yang merupakan masih rekan kedua tersangka. Barangnya sum-suman apa gimana? Sumsuman. Emang udah biasa pakai sabu? Enggak. Udah berapa kali pakai sabu? 2 om. Nyesel nggak ya? Itu bangun. Betul. Kapolsek Kedaton Bandar Lampung Kompol Bismat menyatakan penangkapan kedua tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi dan pesta narkoba yang kerap terjadi di kawasan rumah kos yang dihuni kedua tersangka. Benar telah terjadi transaksi narkoba dan kita melakukan penggerebekan terhadap satu rumah kosan. Didapat 2 orang sedang memakai narkoba, yaitu 2 orang perempuan kakak beradik di satu ruangan kosan di sana. Kasus ini kini masih dalam pengembangan aparat kepolisian Polsek Kedaton Bandar Lampung. Polisi masih memburu tersangka bandar narkoba berinisial H yang menyuplai narkoba kepada kedua tersangka wanita kakak beradik ini. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Kedaton. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 127 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Ya, sebelumnya Satuan Reserse Narkotika Polsek Kedaton Bandar Lampung menggerebek sepasang kekasih bandar sabu. Mereka digerebek di sebuah rumah indekos di Jalan Padat Karya, Raja Basah, Bandar Lampung. Dari penggerebekan yang dilakukan malam hari itu, polisi menyita 26 gram narkotika jenis sabu-sabu. Inilah detik-detik penggerebekan rumah kos yang dihuni tersangka berinisial RRL. Di kamar yang dihuni warga Jati Agung, Lampung Selatan ini, polisi menemukan 23 gram sabu-sabu bernilai puluhan juta rupiah. Barang haram tersebut dibungkus plastik dan disimpan di dalam lemari kamar tersangka. Setelah menangkap RRL, polisi kemudian langsung melakukan pengembangan dengan meminta tersangka menghubungi kekasihnya berinisial RA melalui telepon selulernya. RA merupakan pemilik narkoba yang ditemukan di dalam kamar kos tersangka. Tak berselang lama, tersangka RA mendatangi kamar kos kekasihnya. Di kamar kos, polisi telah menunggu kedatangan RA dan langsung dibekuk. Menurut polisi, dari RA, polisi juga menemukan sabu-sabu 3 paket sabu-sabu seberat 3 gram yang disimpan dalam saku celana kekasih RRL ini. Pasangan kekasih ini kemudian digelandang ke Mapolsek Kedaton untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Kedaton Kompol Bismak mengatakan penangkapan kedua tersangka merupakan bagian dari giat operasi Antik 2017. Kedua tersangka pasangan kekasih ini merupakan target aparat kepolisian sejak lama. Total semua hampir 30 gram. 30 gram ya. Itu Bang, itu berkat laporan dari masyarakat apa memang dari sudah TO kita Bang? Memang TO kita yang selama ini masyarakat memberikan informasi
Aparat kepolisian Polsek Daton masih mengembangkan kasus ini dan mencari tahu jaringan peredaran narkotika kedua tersangka pasangan kekasih ini. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Ya, kita beralih ke Lampung Selatan, pemirsa. Kali ini setelah sepekan melarikan diri, FN 42 tahun, pelaku pembacokan terhadap istrinya sendiri Sulastri 39 tahun, akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Polisi terus proses kasus tersebut sesuai prosedur. Kini FM menekan di Mapolsek Jati Agung, Lampung Selatan. FN langsung dibawa petugas Polsek Jati Agung, Lampung Selatan. Setelah sebelumnya menyerahkan diri ke Mapolresta Bandar Lampung Sabtu pagi pekan lalu. Tersangka FN tega menganiaya Sulastri yang merupakan istrinya sendiri. Atas perbuatannya, istrinya nyaris tewas. Di hadapan penyidik, FN mengakui semua perbuatannya tersebut lantaran terbakar api cemburu terhadap istrinya. FN menduga istrinya itu kerap berhubungan dengan pria lain. Bahkan menurut FN, sebelum peristiwa pembacokan itu terjadi, istrinya sempat berkomunikasi melalui telepon genggam dengan seorang pria. Kita informasinya cemburu dengan istri. Saya nggak mau dia main laki-laki. Golok itu situ dapat dari mana? Itu udah lama Pak, untuk nebangi pisang, ngurusin kayu di rumah. Itu semenjak mertua saya masih hidup juga masih sudah di rumah itu. Memang golok itu memang golok rumah? Iya, untuk nebangin pisang. Apa perasaan situ sekarang? Saya sudah ini Pak, menyesal betul. Sementara itu, Kapolsek Jati Agung Ibtu Timur Irawan menuturkan, kasus penganiayaan ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya polisi sudah melakukan pencarian terhadap pelaku dengan pendekatan secara persuasif terhadap keluarga pelaku maupun korban, agar pelaku menyerahkan diri. Selanjutnya kita melakukan penyidikan dan kita melakukan penahanan terhadap si pelaku. Terhadap pelaku kita jerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Itu yang bisa kita lakukan saat ini dan kita buktikan saat ini seperti itu. Ancamannya sendiri Pak? Ancamannya maksimal 5 tahun. Sebelumnya diberitakan Sulastri, ibu 3 anak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Pelaku tega membacok bagian kepala dan tangan korban hingga nyaris tewas karena terbakar api cemburu. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Jati Agung, Lampung Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku juga terancam kurungan selama 5 tahun penjara. Andres Afandi, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan kasus memperdagangkan manusia akhirnya dihukum selama 4 tahun penjara. Informasinya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita seputar hukum dan kriminal. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menghukum seorang warga asal Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan selama 4 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan perdagangan manusia. Nah, selain itu, Majelis juga menghukum terdakwa juga membayar denda sebesar Rp125 juta, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Majelis menyatakan terdakwa terbukti melakukan perdagangan manusia. Dalam persidangan terungkap, bermula terdakwa yang bekerja sebagai koordinator pemandu lagu di karaokean Dwipa, Teluk Betung Selatan, merekrut perempuan-perempuan muda yang mau bekerja untuk menjadi pemandu lagu. Kemudian, terdakwa melakukan kontes perempuan-perempuan yang akan dipesan oleh tamu untuk memandu lagu dan mengurusi tamu bernyanyi di room karaoke. Berdasarkan fakta di persidangan, Jaka Eryadi, selaku koordinator pemandu lagu di karaokean Dwipa, ternyata juga menawarkan, menyediakan, dan menghadirkan anak didiknya untuk bisa di-booking melakukan hubungan badan kepada pengunjung. Jatuhkan pidana kepada terdakwa bersama ibu dengan pidana selama
Keuntungan yang diterima terdakwa dari pekerjaan itu rata-rata 3 juta rupiah per 2 minggu, tergantung banyaknya anak didik terdakwa yang bisa dipekerjakan sebagai PL yang booking out atau BO oleh tamu. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Adriana yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 6 tahun. Atas vonis tersebut, terdakwa menyatakan terima. Ruslan AS, MNC Media, Bandar Lampung. Ya, sebelumnya seorang remaja ABG di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Pelaku membawa korban ke sebuah hotel untuk melayani nafsu bejat lelaki hidung belang. Tersangka kini mendekam di Mapolsek Tanjungan. Baik pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal sore ini. Saya dan Permasa Mulaki Kuru yang bertugas undur diri, tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada setiap pelaku tindak kejahatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Tersangka Makmun kini harus berurusan dengan polisi. Lelaki berumur 30 tahun ini diperiksa polisi karena telah menjual tetangganya sendiri, yakni FR 15 tahun, warga Desa Sebalang, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan kepada lelaki hidung belang. Di hadapan penyidik, Makmun hanya mampu menyesali perbuatannya. Selain menjual ke lelaki hidung belang, tersangka juga sempat meminta korban untuk melayani nafsu bejatnya di sebuah hotel di Tarahan, Lampung Selatan. Ya karena saya menjaga perasaan bapaknya itu, Bu. Gitu, bukan karena omongan tanggung jawab segala macam dikasih uang tidak, itu. Bu, tidak. Pak Ridi juga nggak kenal saya, Bu, kenal juga sama bapaknya aja. Gitu. Iya, Bu. Sempat nggak Bapak di dalam hotel tuh ngomong habis selesai sama si pelaku sama si Ari nanti gantian sama Bapak? Tidak, Bu. Enggak ya? Tidak. Jadi bohong ya itu semua ya? Tidak, Gitu. Sebenarnya kamu mau nyetubuhin si Farida juga di hotel? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Benar. Jadi kamu dapat uang berapa? 120, Pak. Yang dikasih sama siapa? Yang ngasih? Sama si Ari. Ari yang ngasih? Iya, Pak. Sementara korban FAR didampingi orang tuanya mendatangi Mapolsek Tanjungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan keterangan korban, tersangka Makmun membawa dirinya dan meninggalkannya di Hotel Pasir Putih bersama lelaki berinisial AG. Meski dirinya sempat menolak, namun tersangka Makmun langsung meninggalkan hotel setelah sebelumnya sempat diberi uang Rp200.000 oleh lelaki hidung belang berinisial AG. Ya udah, tenang aja nanti saya yang iniin gitu dia. Terus ya udahlah di sini aja nggak apa-apa, cuman semalam kata dia. Terus si yang pelaku itu minta 2 hari 2 malam gitu. Terus udah itu dia si Mamun pulang tanpa seizin saya. Ya. Udah masuk ke kamar, Bu? Udah masuk di kamar itu? Iya. Kanit Reskrim Polsek Tanjungan, Ibda Yofi Haryadi mengatakan, kasus perdagangan manusia ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban yang menyatakan anaknya FR dibawa kabur oleh tersangka. Dari penelusuran polisi, korban ternyata menjadi korban perdagangan manusia oleh tersangka Makmun. Sampai di Hotel Pasir Putih, tersangka berinisial A dan korban masuk ke dalam kamar, sedangkan tersangka atas nama Makmun menunggu di luar. Untuk selanjutnya tersangka masuk ke dalam dan mengambil uang atau upah senilai Rp200.000 sebagai upah mengantarkan sekaligus untuk memperlancar terjadinya persetubuhan antara korban dan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjungan, Lampung Selatan. Tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Subsidiar pasal 296 Junto 256 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Andreas Afandi, MNC Media, Lampung Selatan. Kenapa waktu itu Bapak kabur? Ya ada ketakutan. Enggak apa-apa itu.